Itu mau ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Potensi Financial Distress PT Sri Rejeki Isman TPK tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Dika, kemudian saya sendiri Hasna, ada Fadil, Arkan, dan Dewa. Di, di sini kami akan menjelaskan terkait pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan profil PT Sri Rejeki Isman Tbk, dilanjutkan dengan COVID-19, kemudian kaitan COVID-19 dengan Sritex, metode Altman Z-Score, kemudian metode penelitian, dan daftar pustaka. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama, bab 1 terkait pendahuluan. Nah, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Terdapat 4 poin penting terkait latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi yang pertama, COVID itu pertama kali muncul 31 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar ke berbagai negara hingga akhirnya salah satunya ke Indonesia. Lalu poin yang kedua, di Indonesia sendiri kasus COVID itu secara cepat meningkat per harinya. Lalu pemerintah segera mengambil kebijakan PSBB. Nah, kemudian PSBB ini tentunya membawa dampak perekonomian yang dirasakan oleh semua sektor, termasuk sektor tekstil dan juga garmen. Nah, salah satu perusahaan sektor tekstil yang ada di Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk, dan tentunya COVID-19 ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Nah, terdapat beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian ini, namun hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap potensi financial distress PT Sri Rejeki Isman Tbk, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, rumusan masalahnya sendiri terdiri dari tiga, yaitu bagaimana potensi financial distress PT Sritex ini pada periode 2019 sampai 2023 berdasarkan model Altman Score, kemudian bagaimana tren potensinya, kemudian apakah pandemi ini berpengaruh terhadap potensi financial distress perusahaan. Nah, terkait tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab tiga rumusan masalah tadi, dan yang terakhir yaitu terkait manfaat penelitian. Terdapat manfaat teoritis diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan para stakeholder dalam mengambil keputusan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya literatur review. Yang pertama yaitu profil PT Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Sritex merupakan perusahaan tekstil terintegrasi yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan luas area operasional mencapai lebih dari 79 hektar. Nah, Sritex ini sendiri memiliki lini produksi yang lengkap mencakup kain mentah, kain jadi, pakaian jadi, termasuk seragam militer dan pakaian institusi. Operasional perusahaan ini didukung oleh 4 divisi utama, yaitu divisi pemintalan, divisi penenunan, divisi penyempurnaan kain, dan divisi garmen. Sritex ini memperkerjakan lebih dari 18.000 karyawan dan menjadi pemasok global bagi brand-brand ternama, seperti Uniqlo, Zara, H&M, Walmart, dan Kmart. Selain fokus pada kualitas dan kapasitas produksi, Sritex juga memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program CSR serta upaya ramah lingkungan dalam proses produksi perusahaan. Selanjutnya untuk sejarah perusahaan, Sritex ini didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer Solo. Kemudian tahun 1968 dia membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo.
pada tahun 1978, Sritex terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai 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 perseroan terbatas atau PT. Kemudian pada tahun 1982 mendirikan pabrik tenun pertama dan pada tahun 1992 memperluas pabrik dengan 4 lini produksi. Oke, next. Untuk tahun 2012 berhasil menggandakan pertumbuhan dan kinerjanya. Di tahun 2013, Ritex ini secara resmi terdaftar sahamnya dengan kode SRIL pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian di 2016 dan 2017 ini, Ritex menerbitkan obligasi dan di tahun 2021 sayangnya dia mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU akibat kesulitan memenuhi kewajiban finansial kepada para krediturnya. Di sini dapat kita lihat bersama terdapat visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan tekstil terintegrasi yang mampu berkompetisi secara global dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Kemudian untuk misinya terdapat 3 yaitu menyediakan produk tekstil berkualitas tinggi, mengembangkan sumber daya manusia, menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Untuk struktur organisasi PT Sritex sebelum dinyatakan pilot dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 terdiri dari Dewan Komisaris dan dan Direksi. Untuk komisaris sendiri terdiri dari komisaris utama, komisaris, dan komisaris independen. Sedangkan untuk direksi ada direktur utama, operasional, keuangan, independen, bisnis benang, bisnis kain, dan direktur bisnis pakaian jadi. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai COVID-19 itu sendiri. Jadi pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini sangat mudah menyebar melalui droplet ketika terjadi kontak antar manusia yang berdekatan. Dan di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi di bulan Maret 2020 dan dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi dalam waktu 38 hari. Untuk mengendalikan penyebaran, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dampak dari PSBB ini kemudian karena membatasi mobilitas masyarakat, menurut ekonomi dan berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran. Hal ini memicu penurunan daya beli masyarakat secara luas. Next, setelah tadi sudah dibahas COVID-19, sekarang kita kaitkan dengan dampaknya ke PT Sri Rezeki Isman Tbk. Jadi berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, PSBB itu ditemukan menyebabkan peningkatan pengangguran karena perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Dan dari Kemenperin sendiri itu sudah menyatakan kalau terdapat tekanan yang signifikan pada sektor industri manufaktur. Lalu penelitian yang lain juga menemukan kalau COVID-19 berdampak negatif pada sektor manufaktur secara keseluruhan. Jadi sebagai salah satu perusahaan di sektor manufaktur yang terbesar, PT Sri Rezeki Isman Tbk ini menarik untuk diteliti dampaknya terkait COVID-19 itu sendiri. Next. Baik, dalam menghitung financial distress PT Sritex, kita menggunakan metode Altman Z-score. Analisis Altman Z-score merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis financial distress sebuah perusahaan yang dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Metode ini sudah mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama, revisi dan modifikasi. Yang pertama ini, metode yang pertama merupakan hasil penelitian Altman atas perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat. Cocok digunakan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau Go Publik. Sedangkan untuk metode yang revisi ditemukan karena pada tahun 1983 ada banyak perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek atau Go Publik sehingga tidak memiliki nilai pasar. Oleh sebabnya pada metode ini nilai X sempat dirubah menjadi nilai buku ekuitas terhadap nilai buku utang atau book value of equity to book value of total debt.
Sedangkan yang metode modifikasi ini adalah metode yang dapat digunakan pada perusahaan go publik maupun non-go publik yang bergerak di bidang selain manufaktur. Pada metode ini X5 dihapus sehingga tinggal X1 sampai X4 saja. Metode Altman Z-score memiliki koefisien dan variabel yang masing-masing. Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari Altman Z-score? Kelebihannya adalah mengkombinasikan banyak rasio keuangan sekaligus. Perhitungannya mudah, dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat. Ada banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya metode Altman Z-score memiliki akurasi sampai dengan 100%. Kemudian rasio EBIT atau Earning Before Interest and Tax terhadap total aset adalah rasio terbaik untuk mendeteksi kebangkrutan. Sedangkan kelemahannya, nilai dari masing-masing rasio tersebut dapat direkayasa melalui prinsip dan celah akuntansi. Kemudian metode ini tidak dapat diterapkan pada perusahaan yang baru berdiri yang labanya masih kecil. Kemudian perhitungan per triwulan Altman Z-score dapat inkonsisten apabila perusahaan memiliki kebijakan untuk menghapus piutang di akhir tahun. Dan metode ini mengabaikan faktor non-finansial. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait metode penelitian yang kami ambil. Yang pertama ada 4 poin yang akan kami bahas terkait spesies metode yang kami ambil. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model Altman score untuk secara objektif dan terukur mengevaluasi potensi adanya financial distress pada PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sritek selama 2019 sampai 2023 berdasarkan analisis statistik terhadap data keuangan numerik guna melihat dampak pandemi COVID terhadap Sritek tersebut. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang kita peroleh dalam laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit, dan sumber resmi seperti situs PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek, Bursa Efek Indonesia, serta portal keuangan terpercaya guna mendukung analisis Altman Score secara akurat dan ilmiah terhadap potensi financial distress perusahaan selama 2019 sampai 2023. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode penelaah sumber tertulis yang relevan dan kredibel untuk memperoleh teori, konsep, dan data sekunder sebagai dasar analisis dalam penelitian kuantitatif. Poin yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan model Altman Score untuk menginterpretasikan data keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk selama 2019 secara sistematis dan objektif guna menggambarkan kecenderungan kondisi keuangan dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Demikian presentasi kami akan dilanjutkan untuk sesi reference oleh Asna Aulia. Baik, untuk berikutnya terdapat daftar pustaka yang kami gunakan, terdapat beberapa sumber. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.